Kuliah Praktek Lapangan Pendidikan Mustari Akbar, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Baik, kita masih membahas untuk bilangan pecahan. Jadi kali ini ialah pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan kedua ini Bapak akan membahas operasi hitung pada bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Baik, langsung saja Bapak akan membahas bagaimana sih operasi hitung yang ada di bilangan pecahan berikut ini. Baik, oke. Di bilangan pecahan ini, Bapak akan menjelaskan tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan. Baik, mungkin anak-anak masih mudah untuk memahaminya karena ini masih dengan penjumlahan dan pengurangan. Mungkin anak-anak masih bisa untuk memahaminya secara singkat. Baik, mungkin kita akan masuk yang pertama. Untuk yang pertama itu ada operasi hitung bilangan pecahan, yaitu penjumlahan. Oke, langsung saja kita akan membahas. Jadi di sini sesuai dengan pertemuan pertama, Bapak akan membahas untuk operasi hitung bilangan pecahan pada penjumlahan itu untuk 5 materi yang Bapak jelaskan pada pertemuan pertama, yaitu yang pertama ada penjumlahan pada bilangan pecahan biasa, yang kedua penjumlahan bilangan pecahan campuran, yang ketiga penjumlahan bilangan pecahan desimal, yang keempat penjumlahan bilangan pecahan persen, dan yang kelima penjumlahan pecahan per mil. Oke, kita akan bahas satu persatu. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan pecahan biasa. Oke, untuk sebelum masuk penjumlahan, Bapak akan menjelaskan sedikit, yaitu menjumlahkan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut dengan angka yang sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya, seperti contoh 1 nanti akan Bapak jelaskan. Namun, apabila bilangan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal yang pertama yang anak-anak harus lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama, seperti contoh kedua. Oke, langsung saja Bapak akan menampilkan contohnya. Ini ialah contoh 1, seperti definisi tadi. Jika memiliki penyebut yang sama, langsung saja anak-anak bisa menjumlahkannya. Jadi Bapak jelaskan kembali, 8 ini adalah pembilang dan 14 ini adalah penyebutnya. Jadi di contoh 1 ini, nomor 1 Bapak mengambil contoh soal, yaitu 8 per 14 ditambah 4 per 14. Karena memiliki penyebut yang sama, jadi pembilangnya langsung saja bisa kita jumlahkan seperti berikut. Jadi 8 per 14 ditambah 4 per 14, kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 8 ditambah dengan 4, yaitu 12. Dan penyebutnya ini tidak perlu dijumlahkan. Jadi langsung saja hasilnya yaitu 12 per 14. Oke, kita coba dengan contoh yang kedua. Yang kedua itu Bapak mengambil contoh soal 6 per 8 ditambah 4 per 8. Oke, kita lihat di contoh soal kedua ini masih mempunyai penyebut yang sama, yaitu sama-sama dengan 8. Jadi pembilangnya itu kita langsung saja kita jumlahkan, yaitu 6 per 8 ditambah 4 per 8. Jadi pembilangnya yaitu 6 ditambah dengan 4 sama dengan 10. Jadi 6 per 8 ditambah 4 per 8 sama dengan 10 per 8.
Oke, baiklah. Jadi kan kita sudah memahami pada contoh yang pertama, yaitu memiliki penyebut yang sama. Kita akan coba ke contoh kedua, yaitu memiliki penyebut yang berbeda. Oke, baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, pada contoh kedua ini Bapak sudah mengambil soal yaitu penyebut yang berbeda. Jadi di sini Bapak mengambil soal yaitu 2/3 ditambah 3/5. Jadi kita harus mencari KPK dari 3/5. 3/5 ini bisa kita ambil KPK-nya yaitu 15. Jadi setelah kita mendapatkan 15, kita harus mengkalikan juga pembilangnya dengan hasil KPK tadi. Contoh 3 kali berapa yang hasilnya 15, yaitu 3 dikali dengan 5. Jadi 2 juga harus dikali dengan 5. Jadi hasilnya 10/15. Sedangkan 3/5 yaitu 5 dikali berapa yang hasilnya 15, yaitu 5 dikali dengan 3. Jadi pembilangnya juga harus dikali dengan 3. Jadi 3 dikali 3 yaitu 9. Jadi dari 2/3 ditambah 3/5 sama dengan 10/15 ditambah 9/15. Karena penyebutnya sudah sama, baru bisa kita jumlahkan. Jadi hasil dari 10/15 ditambah 9/15 yaitu sama dengan 19/15. Oke, baik. Untuk lebih memahaminya, Bapak memberikan satu contoh soal lagi, yaitu di contoh kedua. Ini Bapak mengambil contoh soal yaitu 3/4 ditambah 6/8. Di sini bisa kita lihat penyebutnya juga berbeda. Jadi di sini kita harus mensamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya yaitu 4/8. Jadi di sini bisa kita ambil KPK 4/8 yaitu 8. Jadi di sini 4 dikali dengan berapa hasilnya 8, yaitu 4 dikali dengan 2 sama dengan 8. Sedangkan 3 juga harus dikali dengan 2. Jadi 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Dan 8 ini karena KPK-nya 8, maka cuma dikali dengan 1, yaitu 8 dikali 1 sama dengan 1, dan 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 6/8 itu sama dengan 6/8 ditambah 6/8. Karena sudah memiliki penyebut yang sama, ini pecahan ini baru bisa kita jumlahkan, yaitu 6/8 ditambah 6/8 sama dengan 12/8. Oke, baik. Mungkin pada penjumlahan bilangan pecahan ini mungkin anak-anak sudah memahaminya. Kesimpulannya, jika penyebutnya sudah sama, itu boleh langsung saja kita jumlahkan. Kalau penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terdahulu, baru bisa kita jumlahkan. Oke, baik. Pada penjumlahan bilangan pecahan biasa, mungkin anak-anak sudah bisa memahaminya. Kita akan lanjut untuk yang kedua, yaitu oke, kita lanjut yang kedua, masih pada penjumlahan pada bilangan pecahan, yaitu penjumlahan pada bilangan pecahan campuran. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan penjumlahan pada bilangan pecahan campuran. Oke, di sini Bapak menjelaskan yaitu disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran, sehingga untuk dapat menjumlahkan hal pertama selanjutnya menjumlahkannya. Jadi di sini Bapak mengambil contoh soal, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, baru bisa kita jumlahkan. Jadi Bapak di sini mengambil contoh soal yaitu 2 ini disebut bilangan bulat dan 2/3 ini disebut bilangan campuran.
Jadi di sini Bapak mengambil contoh soal 2/3 ditambah 3/5. Jadi hal yang pertama tadi, karena di sini juga penyebutnya berbeda, jadi kita harus menyamakan terlebih dahulu, dan pada pecahan campuran ini kita harus merubahnya ke pecahan biasa. Dalam merubahnya kita cukup memisahkannya satu per satu. Contoh 2/3. Jadi di sini Bapak sudah memberikan contoh, yaitu 2/3. Jadi di sini 2 dikali 3, nih 2 dikali 3 ditambah dengan 2 sama dengan 8. Jadi penyebutnya itu tidak berubah, tetap 3. Dan yang kedua yaitu 3/5 bisa kita ubah, yaitu 3 dikali 5 ditambah dengan 3, dan 1 dikali dengan 5 sama dengan 3/5, sama dengan hasilnya 3 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 3, yaitu 18. Penyebutnya ini tidak berubah, tetap menjadi 5. Setelah kita bisa merubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa dari pecahan campuran yang berikut ke pecahan biasa, baru bisa kita melakukan operasi penjumlahan. Baik, pada tadi kita sudah dapat dari 2/3 itu sama dengan 8/3, dan 3/5 sama dengan 8/15, baru kita bisa melakukan penjumlahan seperti berikut. Jadi 8/3 ditambah 18/5, karena di sini masih berbeda penyebutnya, kita harus mensamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari KPK-nya. Yaitu KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Jadi 3 ini kita kalikan dengan 5, hasilnya 15. 5 dikali dengan 3 juga hasilnya 15. Pembilangnya juga harus kita samakan, karena 3 tadi kita kalikan dengan 5, maka 8 juga harus dikalikan dengan 5, yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40. Sedangkan 5 ini tadi kita kalikan dengan 3. Maka pembilangnya yaitu 18 juga harus dikalikan dengan 3, yaitu 18 dikali 3 sama dengan 54. Setelah kita mendapatkan penyebut yang sama, baru kita bisa melakukan penjumlahan. Jadi dari 8/3 ditambah 18/5 sama dengan 40/15, ditambah 54/15, baru bisa kita jumlahkan. Yaitu kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tidak perlu kita jumlahkan, yaitu 40 ditambah 54, yaitu 19/15. Jadi penyebutnya ini tidak perlu kita jumlahkan. Jadi penyederhanaan dari 94/15 itu bisa kita sederhanakan ke bilangan pecahan campuran, yaitu 64/15. Dari mana kita bisa membuktikan bahwasannya ini adalah penyederhanaan dari 94/15? Itu bisa kita buktikan melalui operasi hitung, yaitu penyebut dikali dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilang, yaitu 15 dikali 6 ditambah dengan 4, yaitu 94/15. Jadi 15 ini tidak berubah, penyebutnya tidak akan berubah. Oke, baik. Untuk lebih memahaminya, kita coba masuk ke contoh yang berikutnya. Itu contoh kedua. Oke, di sini Bapak mengambil contoh soal sama seperti yang tadi, yaitu 4/5/6 ditambah 6/3/4. Sama seperti hal yang contoh soal pertama, kita harus memisahkan satu persatu menjadi pecahan biasa. Karena untuk menjumlahkannya kita harus mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 4/5/6 ditambah 6/3/4 bisa kita jabarkan, yaitu 4/5/6. Jadi 5 dikali dengan 6 ditambah dengan 5.
yaitu sama dengan 35. Dan 6 3 per 4 yaitu 3 dikali 4 ditambah dengan 3 sama dengan 15. Dan penyebutnya 1 dikali 4 ditambah 4 sama dengan masih sama yaitu 4. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 45 per 6 yaitu 35 per 6. Sedangkan dari 6 3 per 4 pecahan biasanya adalah 15 per 4. Karena sudah bisa memiliki pecahan biasa, baru bisa kita melakukan operasi penjumlahan, yaitu 35 per 6 ditambah 15 per 4. Karena masih memiliki penyebut yang berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dari 6 dan 4 yaitu 18. Dan karena ini dikali, untuk mencari KPK-nya harus dikalikan, maka pembilangnya juga harus dikalikan, yaitu 6 dikali 3 adalah 18 dan 4 dikali 4 juga 18. Maka 35 juga harus dikalikan dengan penyebutnya tadi. Jadi 35 ini dikali dengan 3 yaitu 105. Dan 15 dikalikan dengan 4 yaitu 60. Jadi karena sudah memiliki penyebut yang sama, ini baru bisa kita jumlahkan, yaitu 105 per 18 ditambah 60 per 18 sama dengan 165 per 18. Kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara membagikannya dari 165, yaitu 893 per 18. Untuk membuktikannya kita bisa dengan cara yaitu 18 dikali 9 dan ditambah dengan 3, yaitu 9 dikali 18 adalah 162 dan ditambah 3 yaitu 165 per 18. Oke, baik. Mungkin pada bilangan pecahan campuran anak-anak masih bisa memahaminya. Jadi untuk bilangan pecahan campuran, kuncinya adalah jika dia berbentuk bilangan pecahan campuran, anak-anak harus merubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Dan jika pada pecahan biasa nanti dia sudah memiliki penyebut yang sama, itulah bisa saja langsung dijumlahkan. Tetapi jika belum memiliki penyebut yang sama, maka harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, baru bisa kita jumlahkan dan kita ubah ke bentuk pecahan campuran seperti ini tadi. Oke, lanjut. Oke, masih pada penjumlahan, yaitu kita akan membahas yang ketiga, yaitu penjumlahan bilangan pecahan desimal. Oke, baik, pada bilangan pecahan desimal ini mungkin masih mudah bagi anak-anak karena masih gampang. Jadi pada penjumlahan pecahan desimal sama halnya dengan penjumlahan pecahan biasa, hanya saja hasil penjumlahannya yaitu berbentuk bilangan desimal. Oke, perhatikan contoh di bawah ini. Jadi di sini Bapak mengambil contoh bilangan pecahan biasa yaitu 2 per 10 ditambah 1 per 10. Karena sudah memiliki penyebut yang sama, jadi tidak perlu kita mencari penyebutnya lagi. Kita tinggal merubahnya saja, yaitu dari 2 per 10 ditambah 1 per 10. Jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3 per 10. Karena di sini ialah penjumlahan desimal, maka kita akan merubah bilangan pecahan ini menjadi bentuk desimal, yaitu dengan cara membagi pembilangnya dengan penyebut, yaitu 3 dibagi dengan 10 sama dengan 0,3. Karena desimal itu selalu ditandai dengan koma. Oke, baik. Untuk lebih memahaminya, Bapak coba ke contoh yang kedua. Oke, di sini Bapak mengambil contoh soal, yaitu 2 per 6 ditambah 4 per 5. Oke, di sini karena memiliki
penyebut yang berbeda, maka caranya yang harus kita lakukan, yang pertama, kita bisa mengkali silang dari hasil dari soal yang kita lihat tadi, yaitu dengan cara 2 dikali dengan 5 dan 4 itu dikali dengan 6. Kalau untuk penyebutnya itu bisa langsung kita kalikan saja, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10 dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Karena masih penjumlahan itu harus ditambah, sedangkan 6 kali 5 sama dengan 30. Kita juga bisa mencari ini dengan cara mencari KPK-nya juga. Jadi bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu untuk mencari KPK-nya juga. Jadi di sini Bapak menggunakan dengan cara kali silang. Jadi dari hasil 2/6 ditambah 4/5 sama dengan 10 ditambah 24/30, itu bisa kita jumlahkan. Jadi 10 ditambah 24 sama dengan 34. Dan 30 itu penyebutnya tetap 30. Jadi langsung saja hasilnya yaitu 34/30. Untuk mencari hasil desimalnya kita cukup membaginya saja, yaitu 34/30. Kalau anak-anak sulit untuk melakukan pembagian secara manual, anak-anak bisa menggunakan kalkulator tapi bukan kalkulator HP. Oke, baik. Untuk pecahan bilangan pecahan desimal mungkin masih anak-anak cukup mudah memahaminya. Mungkin kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu bilangan pecahan persen. Jadi di sini masih dengan penjumlahan untuk bilangan pecahan persen. Oke, baik. Bilangan pecahan persen untuk penjumlahannya. Bilangan pecahan persen ini adalah bilangan per 100. Nah, jadi di sini Bapak coba mengambil soal, yaitu 50% ditambah 1/5. Caranya bagaimana, Pak? Oke, di sini Bapak coba menjelaskan. Jadi, hal yang pertama harus kita lakukan ialah merubah pecahan persen ke pecahan biasa ke pecahan persen. Oke, dengan cara berikut. Yaitu tadi 1/5. 1/5 ini untuk merubah ke pecahan persen, ini harus kita carikan yang hasilnya bisa menjadi 100, karena pecahan persen ialah pecahan yang per 100. Jadi 1/5 kali berapa yang hasilnya 100? Pembilangnya yaitu dengan dikalikan 20. Jadi yang penyebutnya juga kita kalikan dengan 20. Jadi 1 dikali 20 ialah 20, 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi 20/100 sama dengan 20%. Dengan keterangan 20 pada penyebut didapat dari perkalian 5 hingga bisa mendapatkan 100. 20 pada pembilang didapat dari penyebutnya. Setelah kita mendapatkan nilai pecahan persen, kita langsung bisa menjumlahkan bilangan pecahan tersebut. Jadi 50 ditambah 20%, 50% ditambah 20% adalah 70%. Jadi hasil penjumlahan tersebut adalah 70%. Oke, ke contoh yang kedua. Di sini Bapak memberikan contoh yang kedua, yaitu bilangan pecahan biasa akan kita ubah ke bentuk pecahan persen, yaitu 5/4 ditambah 2/5. Oke, sama dengan yang pertama, yaitu kita merubah 5/4 dan 2/5 ini ke bentuk persen, yaitu dengan cara 5/4. Jadi kita harus mencari penyebutnya ini harus 100, karena bilangan pecahan persen adalah bilangan per 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 4 kali 25, hasilnya 100. Dan untuk penyebutnya juga, untuk pembilangnya juga 25. Jadi 5 dikali 25 ialah 125, dan 4 dikali 25 adalah 100. Jadi hasilnya 5/4 yaitu 125%. Dan
2 per 5, yaitu 5 kali berapa yang hasilnya 100, yaitu 5 dikali dengan 20. Dan pembilangnya juga 20. Jadi 2 dikali 20 sama dengan 40. 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi 40 per 100 ini bisa dikatakan sama dengan 40%. Jadi sudah kita dapatkan hasil dari pecahan biasa ke bentuk persen, maka kita langsung bisa menjumlahkannya, yaitu 125 ditambah dengan 40. 125% ditambah 40% sama dengan 165%. Oke, baik. Mungkin pada pecahan persen ini mungkin anak-anak cukup bisa memahaminya, karena kuncinya ialah jikalau ini berbentuk pecahan biasa, ini harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan persen seperti yang Bapak jelaskan tadi. Tapi jika ini sudah berbentuk persen, sama-sama persen, ini bisa langsung kita jumlahkan. Dan sebaliknya, jika keduanya bukan persen, maka kita harus merubahnya ke bentuk persen terlebih dahulu, baru bisa kita jumlahkan. Oke, baik. Untuk penjumlahan yang terakhir, yaitu penjumlahan pada bilangan pecahan per mil. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit untuk penjumlahan bilangan pada pecahan per mil, yaitu pecahan dalam bentuk per 1000 disebut per mil atau ditulis ini lambangnya seperti lambang persen tapi ditambah dengan 01 di bawah, yaitu bentuk pecahan 123 per 1000 itu bisa dikatakan 123 per mil atau ditulis seperti ini, 123 per mil. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dapat dilakukan untuk mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut per 1000. Oke, kita coba ke contoh soal supaya anak-anak bisa memahami dengan definisi yang Bapak sampaikan. Oke, di sini Bapak coba mengambil contoh soal yaitu 0,36. Ini adalah bilangan desimal. Kita akan mengubahnya ke per mil. Jadi 0,36 itu bisa kita ubah ke bentuk per mil, yaitu dengan cara, oke, di sini 0,36 sama dengan 0 kita majukan ke depan. Karena ini masih penjumlahan, kita kasih jumlah ditambah 3 per 10 karena ini cuma 2 angka di belakang koma, jadi itu per 10. Jadi kita tambah 3 per 10 ditambah 6 juga per 10. Jadi 0,36 sama dengan 0 kita turunkan. Ini kita sama-sama kalikan dengan 10 karena kita akan mencari ke pecahan 1000, yaitu 3 dikali 10 sama dengan 30, sedangkan 10 dikali 10 sama dengan 100. Kalau ini, dan selanjutnya yaitu 6 per 10. Yang 6 ini cukup kita mencari penyebutnya saja, yaitu 10 dengan 10, yaitu 100. Jadi kita cukup mencari yang ini saja, yang pertama, yaitu 30 plus 100. Jadi kita dapat dari 30, 0 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 36 per 100. Jadi 0,36 yaitu karena kita ingin mencari pecahan per mil, maka kita harus menambahkan 0 ke setiap bagiannya untuk penyebut dan pembilangnya, yaitu 360 per 1000. 0,36 bisa dikatakan dengan 360 per mil. Oke, baik, kita coba ke contoh kedua. Contoh kedua, Bapak sudah mengambil contoh soal sama dengan contoh yang pertama tadi, yaitu 0,54 sama dengan 0 ditambah 5 per 10 ditambah 4 per 10. Ini sama-sama kita kalikan karena kita akan mencari ke pecahan per mil per 1000, maka kita harus pertama kita kalikan dengan 100 terlebih dahulu. Kita kalikan untuk mencari hasilnya 100 terlebih dahulu, yaitu 5 dikali 10
dan 10 dikali dengan 10, yaitu yang kita dapat 50/100. Karena di sini kita 4-nya kita turunkan saja, dan sini masih dengan sama, yaitu kita kalikan dengan 10, yaitu 0,36. Jadi 0 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 540/100. Penyebutnya kita turunkan saja. Jadi untuk ini, maaf tadi salah. Jadi 0 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 54. Karena untuk mencari bilangan pecahan per mil, maka kita harus menambahkan nolnya, yaitu 540/1000, yaitu 0,54 sama dengan 540 per mil. Oke, baik. Sampai di sini mungkin anak-anak bisa memahami konsep pada penjumlahan pada bilangan pecahan tadi. Pada bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, bilangan pecahan persen, dan juga bilangan pecahan per mil, pengurangan bilangan pecahan. Jadi di sini juga Bapak akan membahas pengurangan pada bilangan pecahan yang terdapat, yaitu 5 bagian. Yaitu yang pertama adalah bilangan pecahan biasa, yang kedua bilangan pecahan campuran, yang ketiga ialah bilangan pecahan desimal, yang keempat bilangan pecahan persen, dan bilangan pecahan per mil. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama bilangan pecahan biasa. Oke, di sini Bapak akan membahas pengurangan pada bilangan pecahan biasa. Sama halnya dengan penjumlahan, pada prinsipnya konsep pengurangan bilangan pecahan biasa sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa, yaitu dimana tinggal mengurangi pembilangnya. Jadi jika penyebutnya sama, itu bisa langsung kita kurangi, yaitu di sini Bapak mengambil contoh, yaitu 8/14 dikurang 4/14. Dikarenakan penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya langsung bisa kita kurangi, yaitu 8/14 dikurang 4/14 sama dengan 4/14. Namun apabila penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan penyebutnya terdahulu baru bisa kita kurangi. Yaitu di sini Bapak mengambil contoh soal, yaitu 2/3 dikurang 3/5. Karena di sini memiliki penyebut berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya terdahulu untuk menyamakan penyebutnya. Dari 3 dan 5 kita memperoleh KPK, yaitu 15, yaitu dengan cara 3 dikali dengan 5 sama dengan 15, dan 5 dikali dengan 3 sama dengan 15. Dan pembilangnya juga kita kalikan dengan 5, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. Karena sudah sama penyebutnya, maka bisa langsung kita kurangi, yaitu 10/15 dikurang 9/15 itu sama dengan 1/15. Oke, baik. Untuk lebih memahaminya, Bapak akan memberikan contoh yang sama, yaitu di sini untuk penyebutnya yang sama. Di sini Bapak mengambil contoh soal, yaitu 10/20 dikurang 7/20. Di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa langsung menguranginya saja, yaitu kita hanya mengurangi pembilangnya saja, yaitu 10 dikurang dengan 7 sama dengan 3/20. Karena di sini penyebutnya langsung kita masukkan saja. Bagaimana dengan penyebutnya berbeda? Sama dengan hal yang Bapak sampaikan tadi, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru kita bisa menguranginya, yaitu kita harus mencari KPK dari 4/6. Di sini Bapak memberikan contoh soal, yaitu 2/4 dikurang 5/6. Oke, baik. Di sini kita sudah mendapatkan KPK-nya dari 4/6, yaitu 16. Yaitu 4 dikali dengan 4 sama dengan 16, dan 6 dikali 3 sama dengan 16. Jadi di sini juga kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8, dan 5 dikali dengan 3 sama dengan 15. Jadi 8/15 dikurang 15
per 16. Jadi maaf di sini ada kesalahan. Di sini sebenarnya hasilnya ialah min 7 per 16 karena 8 dikurang 15 ialah min 7 per 16. Oke, karena mungkin untuk pengurangan pada bilangan pecahan biasa mungkin anak-anak sudah bisa memahaminya. Jadi kuncinya ialah sama dengan konsep penjumlahan tadi. Jikalau penyebutnya sudah sama, itu bisa langsung kita kurangi. Tapi jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu pada pengurangan bilangan pecahan campuran. Oke, pengurangan pada bilangan pecahan campuran disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga untuk dapat mengurangi, ini maaf ada kesalahan penulisan, mengurangi hal yang pertama harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini sama dengan hal yang kita lakukan pada konsep penjumlahan pada pecahan campuran, kita harus memisahkannya terlebih dahulu. Jikalau sudah mendapat hasil pecahan biasa, baru bisa kita kurangkan. Yaitu di sini Bapak mengambil contoh soal, yaitu 4 1 per 2 dikurang 2 1 per 4. Langkah yang pertama, yaitu kita harus memisahkannya terlebih dahulu, yaitu 4 1 per 2. Yaitu dengan cara 4 1 per 2, yaitu 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 1. Untuk penyebutnya ini cukup kita masukkan saja karena tidak perlu kita lakukan operasi pengurangan. Itu 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 9 per 2. Sedangkan 21 per 4 yaitu dengan cara 2 dikali 4 ditambah dengan 1 sama dengan 9. 4 kita masukkan saja, jadi 9 per 4. Dari hasil 4 1 per 2 dikurang 2 1 per 4, kita dapat pecahan biasanya yaitu 9 per 2 dikurang 9 per 4. Jadi 9 per 2 karena sudah memiliki pecahan biasa bisa kita langsung kurangkan. Tapi di sini penyebutnya berbeda, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 9 per 2 dikurang 9 per 4. Jadi kita mencari KPK dari 2 per 4 ialah 4. Yaitu dengan cara 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi ini juga kita kalikan, yaitu 9 dikali 2 sama dengan 18. Dan 9 dikali 1 sama dengan 9. Jadi 18 per 4 dikurang 9 per 4. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung kurangkan saja. Yaitu 18 dikurang 9 sama dengan 9 per 4. Jadi bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dari 9 per 4 yaitu 2 1 per 4. Untuk membuktikannya kita bisa menggunakan operasi yaitu 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 1 yaitu 9 per 4. Oke, untuk lebih memahaminya Bapak akan coba memberikan contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal kedua sama dengan hal yang pertama tadi, kita harus memisahkannya terlebih dahulu untuk mencari pecahan biasanya, baru bisa kita jumlahkan. Yaitu 3 5 per 6, yaitu dengan cara 3 5 per 6 dikurang 5 2 per 4. Ya, jadi kita pisahkan terlebih dahulu, yaitu 3 5 per 6 dengan cara 3 dikali 6 ditambah dengan 5. Dan 6 ini penyebutnya tetap sama. Yang kedua yaitu 5 2 per 4, yaitu 5 dikali 4 ditambah dengan ini sebenarnya 2, jadi 5 dikali 4 per 2. Jadi dan di sini 4-nya tetap, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20 dan ditambah 2 sama dengan 22. Oke, jadi kita sudah dapat 23 per 6 ditambah 22 per 4. Oke, di sini berarti kita sudah bisa menjumlahkan dan mengurangi maksud Bapak. Jadi di sini kita sudah dapat yaitu 23 per 6 dikurang 21 per 4.
Jadi karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya, yaitu 6 dan 4 adalah 12. Jadi 6 dikali dengan 2 dan 4 dikali dengan 3. Jadi 23 juga dikali dengan 2. Jadi 23 dikali 23 dikali dengan 3 sama dengan 23 dikali 2 sama dengan 46. Dan 21 dikali 3. Jadi karena sama-sama tadi itu dikali, jadi 4 dikali 3 adalah 84. Jadi 21 dikali 3 adalah 84. Jadi langsung saja kita kurangi 46 dikurang 63. Jadi langsung kita kurangi saja yang tadi karena sudah memiliki penyebut yang sama. Karena sudah memiliki penyebut yang sama, bisa langsung kita kurangi. Karena jadi hasilnya yaitu min 38 atau negatif 38 per 12 karena sudah memiliki penyebut yang sama. Jadi langsung bisa juga kita sederhanakan. Yaitu jadi bisa nanti anak-anak cari sederhana dari bilangan pecahan campuran dari yang tadi. Oke, baik. Untuk yang ketiga yaitu pada bilangan pecahan desimal. Pengurangan pada bilangan pecahan desimal. Oke, di sini Bapak coba membahas untuk pengurangan pecahan desimal. Pada pengurangan pecahan desimal sama halnya dengan pengurangan bilangan pecahan biasa, hanya saja hasilnya pengurangan berbentuk desimal. Di sini Bapak mengambil contoh soal. Karena di sini sudah kita dapatkan penyebutnya sama, maka kita langsung saja mengkurangkannya. Jadi di sini Bapak mengambil contoh soal yaitu 2/10 dikurang 1/10. Karena sudah memiliki penyebut sama, kita cukup langsung menguranginya saja. Yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1 dan 10 cukup kita masukkan kembali yaitu 1/10. Karena untuk mengubahnya kita cukup membagikan 1/1 itu dibagi dengan 10 atau pembilang dibagi dengan penyebut. Yang kita dapat untuk bilangan pecahan desimal yaitu 0,1. Tapi jika untuk mencari bilangan pecahan desimal yang penyebutnya berbeda, kita harus mencari KPK yang terdahulu dan bisa juga kita dengan cara mengkali silang. Kali sini Bapak menggunakan dengan cara kali silang. Yaitu sini Bapak mengambil contoh soal 3/2 dikurang 1/3. Jadi ini 3 dikali 3 dikurang 1 dikali dengan 2 dan di bawahnya atau penyebutnya itu dikali juga. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9 dan 1 dikali 2 sama dengan 2 dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 9 dikurang 2/6 sama dengan 7/6. Jadi dengan rumus tadi untuk merubahnya yaitu pembilang dibagi dengan penyebut, jadi 7 dibagi dengan 6 sama dengan 1,66. Jadi untuk mencari merubahnya nanti anak-anak bisa menggunakan kalkulator untuk mempermudah anak-anak mencarinya. Oke, lanjut untuk contoh soal yang kedua untuk anak-anak lebih memahaminya. Sini Bapak memberikan contoh yang pertama yaitu untuk penyebutnya yang sama yaitu 4/5 dikurang 2/5. Sama dengan contoh yang pertama tadi, jikalau sudah memiliki penyebut yang sama, langsung saja kita kurangi yaitu 4/5 dikurang 2/5 sama dengan 2/5. Dari 2/5 kita ubah ke pecahan desimal yaitu 0,4. Dan contoh soal kedua yaitu 4/6 dikurang 2/5. Karena memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus mensamakannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara tadi bisa dengan mencari KPK-nya atau juga langsung mengkali silang pecahan tersebut. Di sini Bapak mengambil dengan cara mengkali silang pecahan ini.
Jadi 4 dikali 5 dikurang 2 dikali 6, dan 6 per 6 dikali dengan 5, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20, dikurang 2 dikali 6 sama dengan 12 per 30. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi 20 dikurang 12 sama dengan 8, 30 itu tetap. Jadi untuk sesuai rumus tadi, untuk merubahnya yaitu 8 dibagi dengan 30 sama dengan 0,26. Oke, baik. Mungkin untuk pecahan desimal anak-anak juga masih bisa memahaminya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada bilangan pecahan persen, pada pengurangan bilangan pecahan persen. Oke, pada ini di sini juga cukup sama dengan yang tadi dengan penjumlahannya. Jadi di sini Bapak mengambil contoh soal yaitu 1/5 dikali 2/20 sama dengan 20/100 untuk keterangannya. Jadi di sini Bapak mengambil contoh soal yaitu sama dengan tadi 50 dikurang 1/5. Jadi untuk merubahnya pertama kita rubah terlebih dahulu 1/5 tadi seperti penjumlahan tadi, yaitu 1/5 untuk mencari karena bilangan persen adalah bilangan per 100, jadi kita ubah 5 ini untuk menjadi ke 100, yaitu dengan dikalikan 20. Jadi pembilang dan penyebutnya juga dikali dengan 20. Jadi 1 dikali 20 dan 5 dikali 20. Jadi 20/100. 20/100 itu sama dengan 20%. Jadi setelah kita mendapatkan pecahan ini sama-sama dengan pecahan persen, itu langsung bisa kita kurangi karena sudah sama-sama berbentuk bilangan pecahan persen. Jadi 50 dikurang 50% dikurang 20% sama dengan 30%. Ini maaf karena terjadi kesalahan penulisan. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Ini sama dengan penjumlahan tadi. 5/4 dikurang 2/5. Pertama kita rubah terlebih dahulu supaya menjadi bilangan per 100. 5/4 itu bisa kita kalikan sama-sama dengan 25 karena 4 dikali 5 adalah 100 dan 5 dikali 25 adalah 125. 125/100 itu sama dengan 125%. Dan 2/5 itu juga kita ubah untuk menjadi persen, yaitu dikalikan dengan 20, yaitu 20 dikali 20 sama dengan 4. 2 dikali 20 sama dengan 40 dan 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi 40/100 itu sama dengan 40%. Maka 125 dikurang 40% itu sama dengan 85%. Jadi kuncinya pada pengurangan bilangan pecahan persen, yaitu jikalau pecahannya sudah sama-sama persen itu bisa langsung kita kurangkan. Tapi jikalau masih berbeda seperti satu soal yang pertama ataupun pada contoh soal yang kedua, kita harus merubahnya ke bentuk persen baru bisa kita kurangkan atau kita jumlahkan. Oke, baik, mungkin untuk pengurangan bilangan pecahan persen anak-anak sudah bisa memahaminya. Baik, kita lanjut pada yang terakhir yaitu bilangan pecahan per mil. Oke, di sini pengurangan pecahan per mil masih sama konsepnya dengan penjumlahan tadi. Di sini kita lakukan untuk penjumlahan, yaitu pecahan dalam bentuk per 1000 atau disebut per mil atau ditulis dengan simbol seperti berikut. Bentuk pecahannya yaitu 123 per 1000 bisa dikatakan 123 per mil atau ditulis seperti ini 123 per mil. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dapat dilakukan untuk mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 1000. Oke, kita ambil contoh soal yaitu 0,36. Jadi 0,36 ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan per mil. Ini adalah bilangan pecahan desimal, akan kita ubah ke bentuk per mil yaitu dengan cara 0 itu kita kurangkan 3/10 untuk, jadi kita ubah ini satu persatu atau kita pisahkan.
3/10. Karena ini untuk kita ubah ke per mil, jadi kita buat penyebutnya menjadi 10. Jadi 3/10 dikurang 6/10. 0 ini untuk merubahnya menjadi bilangan per mil, yaitu bilangan per 1000. Jadi kita kalikan dengan 10. Jadi kita kalikan 3 dikali 10 sama dengan 30, dan 10 dikali 10 sama dengan 100. Sedangkan yang 6/10 ini kita cukup menambahkan penyebutnya saja untuk menyamakan dengan penyebut yang tadi. Jadi langsung saja kita kurangkan. 0 dikurang 30 dikurang 6 sama dengan 24/100. Jadi untuk merubahnya ke pecahan per mil, jadi kita bisa tambahkan 0. Sama-sama kita tambahkan 0 pembilang dan penyebutnya, yaitu 240/1000. Jadi bisa dikatakan 0,36 itu sama dengan 240 per mil. Oke, Bapak akan coba ke contoh yang kedua. Contoh kedua masih sama dengan contoh yang pertama. Kita akan merubah bilangan pecahan desimal ini ke bentuk pecahan per mil. Oke, dengan cara masih sama, yaitu sini Bapak mengambil contoh soal, yaitu 0,54. Jadi sama dengan 0 dikurang 5/10 dikurang 4/10. 0,54 sama dengan 0. Ini sama tadi, kita kalikan dengan 10, yaitu 5 dikali 10 50, dan 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan 4 itu masih tetap sama, untuk penyebutnya saja yang kita samakan dengan yang pertama. Jadi sudah kita dapat, yaitu 36/100. Untuk berubahnya kita bisa melakukan, karena ini bilangan per mil ya, bilangan per 1000, jadi bisa kita langsung masukkan saja. Kita tambahkan nolnya, yaitu 36 ditambah 0 yaitu 360, dan 100 tadi kita tambahkan 01 ditambah dengan 1000. Jadi bisa dikatakan 0,54 adalah 360 per mil. Oke, baik anak-anak, karena pada pengurangan ini sudah selesai Bapak jelaskan, maka Bapak akan memberikan soal untuk anak-anak sebagai latihan anak-anak untuk menguasai materi pada penjumlahan serta pengurangan pada bilangan pecahan. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan soal atau bentuk kuis. Nanti ini bisa anak-anak jawab dan anak-anak kirimkan melalui WA ataupun melalui Google Classroom sebagai tugas anak-anak untuk memahami dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan. Oke, kita coba melihat kuisnya. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan kuis. Terdapat 5 juga. Masing-masing terdapat 5 soal, yaitu ada pengurangan dan penjumlahan. Ini terdapat pengurangan dan penjumlahan semua. Jadi sudah Bapak siapkan soalnya. Oke, kita coba lihat ke soal yang pertama, yaitu pada materi yang pertama, yaitu bilangan pecahan biasa. Oke, di sini sudah Bapak sediakan soal, yaitu dengan instruksi hitunglah hasil bilangan berikut. Di sini anak-anak bisa lihat soalnya. Nanti bisa anak-anak kerjakan. Di sini terdapat operasi hitung penjumlahan serta pengurangan. Oke, yang kedua yaitu untuk kuis bilangan pecahan campuran. Oke, untuk instruksinya juga sama, yaitu hitunglah bilangan pecahan berikut. Juga sama, di sini terdapat penjumlahan serta pengurangan. Oke, untuk kuis yang ketiga yaitu bilangan pecahan desimal. Juga terdapat 5 soal. Jadi di sini untuk instruksinya sendiri yaitu hitunglah bilangan pecahan di bawah ini. Juga terdapat penjumlahan, operasi penjumlahan serta operasi pengurangan. Nanti anak-anak bisa menjawabnya sesuai dengan yang Bapak berikan contoh yang di awal tadi. Dan di sini yang keempat yaitu kuis tentang bilangan pecahan persen. Oke, di sini untuk bilangan pecahan persen terdapat juga untuk instruksinya, yaitu hitunglah bilangan pecahan di bawah ini. Jadi di sini bisa anak-anak lihat, di sini juga ada operasi hitung penjumlahan serta operasi hitung pengurangan. Oke, yang terakhir yaitu kuis bilangan pecahan per mil.
Nah, di sini untuk instruksinya juga sama, hitunglah bilangan pecahan di bawah ini. Jadi sini sudah Bapak kasih petunjuk. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 ini berbentuk penjumlahan, sedangkan nomor 4 dan nomor 5 ini berbentuk operasi pengurangan. Nanti anak-anak kerjakan dan anak-anak bisa kirimkan ke WA maupun Google Classroom. Baik, eh, demikian materi untuk pertemuan kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Semoga nanti anak-anak bisa memahami untuk operasi hitung pada bilangan pecahan. Untuk pertemuan ketiga kita akan memasuki yaitu masih operasi hitung untuk perkalian dan pembagian. Mungkin sampai sekian materi pada pertemuan kedua ini Bapak sampaikan. Terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Sekali lagi terus belajar karena kita masih dalam situasi wabah COVID-19. Jadi kita masih tetap belajar daring sampai instruksi dari pemerintah untuk bisa kita bertatap muka. Oke, baik. Sekian materi yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.